Akhirnya saya sadar kenapa setiap dia mau pidato, dia selalu mencari keberadaan apakah ada wartawan. Nah, ternyata dia satu-satunya kepala negara yang menganggap bahwa jurnalis, pengamat maupun LSM yang sedang menjalankan fungsinya itu dianggap bekerja untuk kepentingan asing dengan istilah londo ireng atau ante-ante asing. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, londo ireng itu benar-benar orang pribumi yang bekerja untuk kepentingan penjajahan, baik itu sebagai informan ataupun membantu penjajah untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Mosok kepala negara menganggap para jurnalis, pengamat dan LSM itu pengkhianat bangsa atau ante asing? Nemen Pak, nemen. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling gak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Saya nggak tahu ya komunikasi presiden soal pidato-pidato ini. Makanya saya bilang karena sayang kita ke presiden ya saya bilang lebih baik puasa aja 2 bulan, nggak usah pidato dulu lah. Lebih baik kerja aja gitu. Karena makin pidato jangan-jangan yang lain makin happy itu, senang. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Ini menurut saya, saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pidato Prabowo ini menuai lagi kontroversi, dianggap blunder, di mana Prabowo yang menyebut londo ireng sampai sekarang masih ada. Jadi menyinggung wartawan, pengamat dan juga LSM ya. Jadi sampai pidato Prabowo ini ya menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Indonesia. Jadi dianggap pelabelan tersebut ya merendahkan, mengecilkan atau mendelegitimasi profesi dan pekerja jurnalis di lapangan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu heran ya, Prabowo kalau berpidato memang modelnya gayanya seperti itu, langsung hantam saja, ngegas ya. Beda kalau kita lihat di era zaman Jokowi, jadi kelihatan pelongak-pelongok tetapi lebih parah lagi dan lebih menghancurkan dan menghanyutkan. Memang kalau kita lihat ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau kita lihat Prabowo terlalu blak-blakan, ngegas, blunder parah dan menuai kecaman dari rakyat. Tetapi di era Prabowo juga banyak koruptor-koruptor dibabat habis. Tetapi malah sebaliknya, di era Jokowi koruptor dipelihara, dijadikan sandera supaya mengikuti kemauan Jokowi. Di depan masyarakat kelihatan Jokowi merakyat, tetapi di belakangnya lebih parah daripada yang kita bayangkan. Dan banyak masyarakat maupun netizen mempertanyakan apakah tidak ada orang di istana yang membuat naskah pidato Prabowo supaya Prabowo tidak berpidato ya seenaknya, sehingga setiap ada pidato Prabowo kita juga banyak melihat masyarakat ikut mengomentari, dan ini semakin banyak membuat masyarakat tambah marah sama presiden. Guys, ada yang tahu nggak londo ireng? Wih, deh rame banget. Presiden Prabowo kemarin menyebut londo ireng. Banyak yang kepanasan, banyak yang marah-marah, banyak yang minta klarifikasi. Orang-orang pada ribut semua gitu. Presiden Prabowo bilang begini, kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita, melawan bangsanya sendiri. Dan banyak banget yang pengen presiden, ayo presiden harus minta maaf, presiden harus klarifikasi. Saya cuma mau tanya aja, di situ presiden ada nyebut nama satu media kah, nama satu wartawan kah, nama satu LSM tertentu kah? Nggak ada nyebut satupun, nggak ada nama disebut spesifik, nggak ada. Tapi banyak yang langsung bereaksi sangat keras dan merasa disebut, padahal nggak gitu. Karena mungkin kesempatan kali ya. Tapi cuma saya mau bilang begini, satu hal aja. Kalau misal nggak merasa, ya udah santai aja gitu. Nggak perlu sampai bikin gaduh dan juga mengagitasi masyarakat. Karena ketika banyak yang langsung gerah dan merasa untuk perlu meminta klarifikasi, waduh, kayak gimana gitu ya. Sekarang gini aja, saya mau kasih contoh konkret kecil aja yang baru terjadi beberapa hari yang lalu juga. Kenapa istilah londo ireng itu bukan cuman ucapan kiasan aja. Karena begini, beberapa hari yang lalu beredar tuh video di sosial media Facebook, Instagram, ada fotonya Kanda Bahlil dengan narasi yang membuat kegaduhan, yang membuat adu domba, dan itu jelas-jelas hoax. Emak-emak FB Pro, Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan mematok pajak bagi masyarakat yang punya TV. Jika tidak mau membayar pajak,
maka TV akan disita dan jadi milik negara. Kalian lihat deh nih. Padahal di situ sudah jelas ada cek fakta dari Instagramnya sendiri bahwasanya itu konten hoax, dan dari jubir Menteri SDM juga sudah menyampaikan tidak ada pernyataan Menteri SDM terkait pajak baik itu HP, TV dan lain-lain, dan itu hoax. Dan yang paling lucu adalah pajak elektronik itu bukan urusan Kementerian SDM. Itu dari logika paling dasar aja sudah salah total. Makanya Bu, belajar. Senengnya gosip. Dan lucunya adalah komentar itu ada akun centang biru, akun resmi terverifikasi seorang senator DPD RI dari Bali, Niluh Jelantik, komen Menteri nihil empati. Memang kalau sudah gelap pikiran, hoax itu juga dimakan gitu. Itu udah makanan lezat dan bergizi. Seorang senator yang digaji dari uang pajak rakyat, yang tugasnya juga mewakili suara rakyat berbasis fakta dan data, malah ikut mengamplifikasi konten yang udah terbukti hoax tanpa ngecek dulu. Dan ribuan orang kan banyak yang bisa langsung percaya gitu bahwa Menteri Bahlil mau memajaki yang punya TV. Kan gak make sense gitu loh. Coba menurut kalian itu londo ireng gak kalau gitu di era sekarang nih? Ya saya gak mau ngejawab gitu, biar kalian cobalah nilai sendiri. Karena begini, yang saya tahu londo ireng itu secara harfiah berasal dari bahasa Jawa. Londo artinya Belanda, ireng artinya hitam. Istilah itu tuh muncul sejak era perang Diponegoro untuk menyebut orang-orang yang dengan sadar memilih berpihak kepada penjajah melawan bangsanya sendiri. Kalau konteks 2026 udah jelas berbeda, tapi makna dasarnya orang yang justru melemahkan bangsanya sendiri dari dalam itu masih sangat relevan menurut saya. Kalau misal kalian ada yang nggak merasa gitu, ya udah santai aja gitu, fine aja, slow aja gitu. Tapi kalau misal merasa untuk meminta klarifikasi dan juga udah ribut duluan sebelum nama siapapun disebut, mungkin memang ada yang perlu direnungkan deh. Apakah benar-benar londo ireng? Komen di bawah. Thank you. Pancingan presiden benar-benar jitu. Masih ingat beberapa hari yang lalu pidato Pak Prabowo di Harlah PKB yang menyebut tentang londo ireng? Dan pancingan itu benar-benar setelah pancing dilempar oleh presiden, ceklak, maka para londo irengnya pun serentak keluar sekarang. Keren ini, dalam dunia intelijen. Mantap pancingan presiden ini. Beliau melempar umpan, jeblok, maka londo irengnya keluar serentak. Siapa londo irengnya? Lihatlah semua. Siapa-siapa pihak, orang, apakah itu politisi, jurnalis, LSM, pengamat yang menyerang presiden dengan istilah londo ireng tersebut, maka saya menyatakan mereka lah londo irengnya. Mereka keluar. Jadi ini adalah sebuah trik mengidentifikasi, memberikan umpan supaya keluar belatung-belatungnya. Dan akhirnya belatung-belatung itu pun keluar ke permukaan. Wow. Tinggal sekarang kita identifikasi. Lihatlah siapa. Mau politisi ke, mau jurnalis ke, mau pengamat ke, mau LSM yang menyerang presiden dengan istilah londo ireng tersebut. Maka menurut saya, presiden telah berhasil memancing belatungnya keluar. Keren. Wah, Presiden Prabowo baru saja melontarkan pernyataan yang bikin heboh. Katanya Indonesia masih punya londo ireng. Eits, jangan salah paham dulu. Londo ireng bukan berarti orang berkulit hitam. Dalam sejarah Indonesia, londo ireng adalah istilah untuk pribumi yang dianggap membela atau melayani kepentingan penjajah, bahkan rela mengorbankan bangsanya sendiri. Kini, istilah itu dipakai sebagai metafora bagi pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan asing dibanding kepentingan nasional. Dalam pidatonya di Harlah PKB, Prabowo mengatakan mentalitas seperti itu masih ada. Bahkan menurutnya, kini mereka bisa tampil dengan berbagai profesi, mulai dari pengamat, LSM, hingga wartawan, yang menurutnya menyebarkan narasi untuk kepentingan tertentu. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan. Ada yang menganggap Prabowo sedang mengingatkan bahaya intervensi asing, tapi ada juga yang khawatir pernyataan itu bisa dianggap menggeneralisir profesi tertentu. Kalau menurut kamu, istilah londo ireng masih relevan dipakai di Indonesia saat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ini pelajaran untuk kita semua. Ketika kita menuduh seseorang sebagai londo ireng, sebagai antek asing, sebagai pengkhianat, jangan cuma tunjuk dan menuduh orang lain. Ketika satu jari menuduh orang lain, satu jari menunjuk ke atas, dan 3 jari menunjuk ke diri sendiri. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Nah, oke, kita cek sejarah. Siapa antek asingnya, siapa londo irengnya, dan siapa pengkhianatnya.
jangan bisa menuduh orang lain tapi lupa kepada diri sendiri. 1. Benjamin Thomas Sigar, kakek buyutnya sendiri, adalah kapten bantuan Belanda. Dia ikut menangkap Pangeran Diponegoro, bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari kerajaan Belanda atas jasanya. Sebagai apa? Tentunya sebagai pengkhianat. Mengkhianati perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya, dituduh korupsi, lari dari Jakarta dan gabung ke PRRI semesta. Berontak lawan Soekarno dibantu asing. Dia kabur hingga belasan tahun membawa istri dan anaknya termasuk Prabowo Subianto. Jadi siapa pengkhianatnya dan siapa antek asingnya? Yang ketiga, Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya, bolak-balik 8 kali ke Washington DC untuk ketemu senator dan kongres AS. Tujuannya mastiin agar Amerika itu tidak benci sama Prabowo, karena pada saat itu Prabowo itu di blacklist hingga 20 tahun atas kasus pelanggaran HAM, dan bahkan dia membayar 660.000 US dollar kepada lobbyis Amerika. Yang keempat, Bandara Kertajati diserahkan kepada Amerika, jadi pangkalan servis pesawat militer Amerika. Siapa antek asingnya? Siapa yang memberikan? Dan satu lagi, Prabowo pernah diwawancarai Tempo di tahun 2013. Saya dari elit Indonesia yang kiblatnya ke barat. We are a westernized elite. Kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Siapa yang ngomong dan siapa antek asingnya di sini? Ini data dan fakta sejarah ya. Emak membaca fakta. Dan hey, buat kalian yang masih komen bahwa emak ini adalah termul yang ingin menyerang Prabowo dan ingin menjatuhkan Prabowo, ingat ya, bagi emak, Jokowi dan keluarganya itu sudah selesai. Sebentar lagi sejarah akan menggulung mereka. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak perlu sombong dengan kekuasaan yang Anda miliki sekarang. Jangankan cuma Jokowi dan Prabowo yang kelasnya masih regional, mereka cuma karyawan kontrak 5 tahunan. Tidak ada sejarah yang menceritakan bahwa kesombongan itu akan menang. Fir'aun aja bisa dilibas, ditenggelamkan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Nggak teman-teman sekalian, ada cara kalau kita nggak bisa lagi menjawab pertanyaan atau tidak punya lagi argumen untuk bisa merespon satu hal, itu kita masih tetap bisa untuk keluar sebagai pemenang. Salah satunya adalah dengan ad hominem, nyerang orang yang ngomong bukan pada apa yang diomongkan. Nah, ini adalah salah satu sesat pikir yang banyak banget terjadi dan sering banget sekarang jadi contoh, terutama ketika presiden berpidato. Misal, yang akhir-akhir ini adalah tentang londo ireng, yaitu adalah penerjemahan daripada antek-antek asing. Jadi, ketika misalnya presiden mendapatkan sesuatu yang mungkin dia nggak suka, kritik terhadap dia, ataupun masukan, ataupun saran, nah, untuk bisa keluar dari situ, ya presiden kita seringkali tidak mau bahas tentang apa yang dipermasalahkan atau tidak mau berargumen dengan apa yang menjadi sumber masalah atau apa yang sedang dibahas, tapi cukup katakan aja, pokoknya yang nggak suka sama saya, yang ngeritik saya antek-antek asing, pasti dia londo-londo ireng ataupun orang-orang yang mereka bekerja untuk pemerintahan yang lain. Dengan itu ya udah, berarti tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi terus kemudian dialektika yang bisa dibangun. Kenapa? Karena sudah disalahkan adalah pembicaranya, bukan apa yang pengen dibicarakan. Ini adalah salah satu sesat pikir yang paling banyak terjadi dan paling umum. Dan hasilnya adalah kalau itu terjadi di rumah tanggamu, itu biasanya ribut yang terjadi. Dan akhirnya ya merusak rumah tangga itu sendiri karena sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak ada diskusi, nggak ada lagi dialektika. Padahal kita tahu bahwasanya cara untuk menyelesaikan satu permasalahan yaitu dengan komunikasi. Meskipun permasalahan itu berakhir dengan perbedaan, sama-sama meyakini sesuatu yang nggak bisa bareng, ya nggak apa-apa, tapi selesai. Tapi kalau andaikan sudah misalnya disalahkan orang yang ngomong, yang terjadi biasanya diem-dieman, yang terjadi biasanya nggak peduli, lalu terus kemudian ya menurutku itu yang paling parah sih, ketika tidak ada komunikasi lagi. Dan ini sekarang yang dibiasakan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita itu ya wajahnya sekarang, cara untuk komunikasinya kepada rakyatnya sendiri adalah selalu nggak mau disalahin dan bales nyalain, atau nggak mau nerima kritik lalu balas kritik. Dia memandang semua orang yang kritik tuh pasti jahat, pasti nggak suka. Padahal belum tentu orang yang ngeritik itu nggak suka atau jahat. Justru bagiku secara pribadi, kalau andaikan istriku masih marah sama aku, berarti dia masih peduli. Bagiku kalau istriku masih ngomong sama aku, meskipun misalnya kita agak sulit dalam menerima, ya berarti dia masih mau untuk sesuatu bareng-bareng gitu maksudnya.
Ya sama kayak Allah ya. Allah juga kalau masih negur hamba-hambanya berarti Allah masih peduli. Karena siksaan Allah yang paling berat itu adalah ketika Allah cuek sama hambanya. Jangan sampai wajah pemerintah kita ini ya, karena terlalu sering apapun disalahkan pada antek-antek asing, apapun disalahkan pada orang-orang yang ngomong bukan apa yang diomongkan. Jadi bukan fokus pada apa yang diomongkan, tapi fokusnya adalah ngejelek-jelekin ataupun meng-cancel yang ngomong. Mudah-mudahan tidak membuat rakyat terus jadi cuek sama pemerintah. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain, itu yang dulu kita sebut londo ireng, ya, yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan, wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa. Emang gila banget framing Tempo ini. Seakan-akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai londo ireng itu mengeneralisir semua NGO, pengamat dan wartawan sebagai londo ireng. Padahal dalam pidato itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto cukup jelas loh. Yang beliau sebut sebagai londo ireng itu bukan profesinya, melainkan orang-orang yang menurut pandangan beliau mengabdi pada kepentingan asing, dan kebetulan ada yang berprofesi sebagai wartawan, pengamat maupun LSM. Struktur kalimatnya itu kan kira-kira begini. Terlebih dahulu beliau berbicara mengenai keberadaan londo ireng, yaitu istilah historis untuk menyebut orang Indonesia yang berpihak kepada kepentingan penjajah. Setelah itu beliau mengatakan bahwa londo ireng masih ada hingga saat ini, tapi sekarang mereka memakai baju lain. Artinya yang menjadi subjek adalah londo ireng, sedangkan wartawan, pengamat atau LSM itu disebut sebagai kemungkinan wadah atau profesi yang bisa dimanfaatkan oleh oknum londo ireng. Secara logika bahasa itu berbeda dengan mengatakan bahwa seluruh wartawan, seluruh pengamat atau seluruh LSM adalah londo ireng. Logika sederhananya begini loh. Kalau saya katakan ada koruptor yang menjadi kepala daerah, apakah itu berarti semua kepala daerah adalah koruptor? Kan tidak. Yang dimaksud adalah adanya oknum, bukan generalisasi terhadap seluruh profesi. Lagi pula ini kan negara demokrasi. Tidak ada profesi yang kebal dari kritik. Wartawan, pengamat, LSM, politisi, akademisi, pengusaha, pemuka agama, semuanya dapat dipertanyakan independensi dan potensi konflik kepentingannya. Mengkritik kemungkinan adanya aktor yang bekerja untuk kepentingan tertentu itu bukan berarti menyerang seluruh profesinya. Tapi yang namanya Tempo, kalau nggak jual sensasi, siapa yang bakal baca beritanya? Begitu kira-kira. Thank you. Aduh, tempo lagi. Setiap hari kalau nggak framing, nggak makan kali ya. Bu judulnya itu loh, selalu aja mengadu domba masyarakat, mengeneralisasikan seolah-olah presiden itu bilang semua wartawan, semua pengamat, sama semua LSM itu adalah londo ireng. Padahal itu bukan yang beliau sampaikan loh. Yang dikritik itu adalah mereka yang lebih membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri. Nah, kalau memang bukan bagian dari itu, ya ngapain mesti tersinggung? Lagian nih, istilah londo ireng itu juga bukan istilah baru kok. Sejak zaman penjajahan, ini tuh merujuk pada pribumi yang lebih berpihak kepada penjajah, bukan kepada bangsanya sendiri. Nah, kalau mau tahu nih londo ireng ini maksud Prabowo itu siapa, coba aja kalian lihat yang buat film PSBB kemarin. Mereka kan berisik banget ngomongin soal HAM orang-orang Papua, memposisikan seolah-olah mereka itu ada di pihak rakyat Papua. Tapi nih, pas ada 3 orang masyarakat sipil yang ditembak mati sama OPM, kemana mereka? Nah, vokal lagi kan? Nah, ini baru yang namanya londo ireng ini maksud sama Prabowo, dibiayai oleh asing. Jadi stoplah mengeneralisasikan seolah-olah semua wartawan, semua pengamat, atau semua LSM itu londo ireng. Padahal kritik itu jelas loh, ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing, bukan kepada seluruh profesi. Paham? Saya siap pimpin revolusi Bang Indra. Rakyat harus bangkit, rakyat Indonesia nggak boleh biarin ini.
Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar tengah jalan. Kita mau selamatkan Indonesia, atau kita menangisi pesta para bajingan itu di istana. Indonesia ini amburadul. Ekonomi real kita itu nggak ada yang tumbuh baik. Dan negara itu bergantung hidup pada UMKM. Tapi UMKM di Indonesia itu tidak dibina oleh negara. Wih, dengerin nih si paling pakar ekonomi, Muhammad Syukur Mandar. Bacotnya kenceng bener ngomong Indonesia amburadul, ekonomi nggak tumbuh, dan UMKM malah dibinasakan sama negara. Nggak taunya maling, teriak maling, gaya selangit ngeritik ekonomi negara, sendirinya malah jadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan duit 1 miliar. Pantesan pinter ngomongin masalah ekonomi, ternyata emang ahlinya nilep duit. Yang bikin nyakak, orang model begini bisa-bisanya diangkat jadi jurkam amin. Katanya sih fokus kampanyein program, tapi kita jadi mikir, ini fokus kampanye apa fokus nyari celah buat nilep lagi nih bos? Tulis pendapatmu di kolom komentar.